Apakah ketika kita galbay di rupiah cepat, akan didatangi DC lapangan, akan dihubungi keluar kontak darurat, dan kenapa setelah melakukan pelunasan pokok, utang tidak berkurang? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini teman-teman, saya akan bahas tentang salah satu pertanyaan di mana pertanyaan tersebut mengenai apakah ketika gagal bayar di rupiah cepat didatangi DC lapangan dan apakah menghubungi keluar kontak darurat, ke kontak darurat, dan kenapa ketika sudah membayar pokoknya saja utang tidak berkurang dan justru malah semakin bertambah. Buat teman-teman yang penasaran, boleh disimak videonya sampai habis. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya, dan semuanya ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya sampaikan sesuai yang saya alami, walaupun mungkin saya tahu pengalaman setiap orang itu tidak akan sama dan tidak bisa disamaratakan, tapi minimal pengalaman yang saya sampaikan ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman semuanya. Apakah benar ketika galbay di rupiah cepat itu dihubungi keluar kontak darurat, didatangi DC lapangan, lalu setelah melakukan pelunasan pokok, kenapa tidak berkurang hutangnya ataupun tidak lunas-lunas? Nah, ini perlu diketahui oleh teman-teman semuanya yang saat ini pernah menggunakan rupiah cepat dan sampai melakukan pembayaran pokoknya saja. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur galbay di pinjol, saya ucapkan selamat, karena fakta ya, orang-orang yang gagal bayar di pinjol itu hidupnya lebih baik daripada terus-terusan gali lubang tutup lubang, membuat hutang baru, terus-terusan jadi budak pinjol. Endingnya kalian tetap akan gagal bayar, endingnya kalian tetap akan menyesal dan hidup kalian akan hancur. Itu 100% seperti itu. Orang-orang yang terus mempertahankan pinjolnya, mempertahankan limit pinjolnya, setiap hari hidupnya tidak tenang, setiap hari hidupnya stres, apalagi 3 hari sebelum memasuki jatuh tempo pembayaran dia akan mengalami situasi yang sangat panik, takut, cemas, dan akhirnya timbullah keresahan yang luar biasa. Makanya hati-hati buat teman-teman yang sampai saat ini masih mempertahankan pinjol, masih merawat pinjol, masih ingin skor kredit bagus, masih ingin limit pinjaman semakin tinggi dan datanya gak mau di blacklist dan gak mau masuk SLIK OJK. Hati-hati saja, ini akan berpotensi ketika kalian merawat pinjol tersebut, hidup kalian akan lebih hancur, harta benda kalian akan habis terkonversi, dan akhirnya tidak ada lagi yang tersisa, dan endingnya tetap kalian gagal bayar, utang kalian tetap numpuk dan tidak akan pernah selesai. Oke, mengenai rupiah cepat, perlu kalian ketahui bahwa pinjol ini merupakan salah satu perusahaan pinjol legal terdaftar berizin di OJK, dan ketika meminjam uang di rupiah cepat itu biasanya tenornya per 30 hari ataupun ada yang 60 hari, 90 hari, dan periode pembayarannya itu per 30 hari. Nah, buat teman-teman yang pengalamannya berbeda boleh dituliskan di kolom komentar, karena pengalaman yang teman-teman sampaikan juga sangat berharga bagi kami dan bagi teman-teman yang lain yang saat ini mungkin sedang ketakutan karena mempunyai utang di rupiah cepat dan selalu membaca chat WhatsApp dari DC Pinjol Rupiah Cepat yang selalu mengatakan bahwa DC Pinjol akan mengunjungi rumah nasabah rupiah cepat tersebut, terus akan menyebarkan data keluar kontak darurat, akan menghubungi ke kantor-kantor dan sebagainya. Nah, itulah makanya teman-teman, segala resiko apapun yang terjadi setelah gagal bayar di pinjol rupiah cepat itu bisa saja, tapi itu bisa dilakukan mungkin oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang kebanyakan tidak menyebutkan nama aplikasinya, sehingga jenis-jenis penagihan seperti itu yang sangat bisa membuat mental nasabahnya rusak, psikologisnya rusak, dan bahkan ketika sudah betul-betul tidak kuat mental, akhirnya bahkan ada yang fatal sampai mengakhiri hidup. Ini jangan sampai terjadi pada teman-teman semuanya. Dan apakah ketika kita gagal bayar di rupiah cepat akan didatangi DC lapangan, akan disebar data, akan dipermalukan, apakah akan dihubungi keluar kontak darurat? Nah, ini seringkali masih ditanyakan sampai saat ini. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman, kalian pasti mungkin ada yang sudah tahu mengenai aturan dari Otoritas Jasa Keuangan yang mengatakan bahwa di aturan tersebut pinjol legal yang berizin OJK itu tidak boleh menyebarkan data, tidak boleh menghubungi atau menagih keluar keluar alamat debitur, atau tidak boleh menagih ke orang-orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan debitur. Mengenai kontak darurat,
DC pinjol hanya boleh menghubungi kontak darurat untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur tersebut. Jadi bukan untuk menagih, bukan untuk menyampaikan agar nasabahnya bayar utang, bukan untuk memberitahukan bahwa nasabah ini punya utang dan disuruh segera melakukan pembayaran, bukannya. Kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi, memastikan keberadaan nasabah yang tidak bisa dihubungi ya. Jadi kalau terjadi mempermalukan dengan menceritakan hutang nasabah, maka tugas yang harus kalian lakukan adalah stop pembayaran seumur hidup Anda ya. Gak usah mikir panjang lebar apapun yang terjadi, sudah stop pembayaran, itu adalah solusi karena kalian sudah dipermalukan, diceritakan bahwa kalian itu punya utang. Oke ya. Lalu ketika muncul pertanyaan apakah DC pinjol akan menghubungi keluar kontak darurat, yang dimaksud keluar kontak darurat menurut pengalaman saya mungkin adalah salah satunya adalah nomor telepon kantor. Telepon kantor akan dihubungi apabila nomor handphone kita sebagai nasabah pinjol rupiah cepat itu tidak bisa dihubungi ya. Makanya mau nomor HP kita diganti atau tidak, DC pinjol kemungkinan akan menghubungi kontak darurat dan juga menghubungi nomor kantor. Kalau mengenai menghubungi nomor kontak-kontak yang ada di HP kita, itu biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan kebanyakan tidak menyebutkan nama aplikasinya, hanya mengancam, membuatkan grup WhatsApp dari nomor kontak-kontak yang ada yang sering berkomunikasi dengan kita. Nah, itulah yang bahayanya, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Saya yakin kalau DC pinjol rupiah cepat yang menyebutkan nama aplikasinya tidak akan berani menyebarkan data kalian, tidak akan berani menceritakan ke kontak-kontak yang ada di luar kontak darurat bahwa kalian itu punya utang. Itu tidak berani kalau menyebutkan nama aplikasinya. Tapi ingat, oknum-oknum DC yang tidak menyebutkan nama aplikasinya yang bisa berpotensi mempermalukan kalian, menghubungi keluar kontak darurat. Nah, makanya teman-teman hati-hati saja. Yang terpenting yang pertama, kalian kuatkan mental, bodo amat dengan apa yang akan terjadi karena memang ketidakmampuan kalian untuk melakukan pembayaran. Lalu lah yang kedua, kalau memang kalian tidak kuat mental, adalah putus segala komunikasi dengan debt collector tersebut, seperti mengganti nomor HP, mengganti WhatsApp, mengganti email, menghapus semua media sosial kalian, nonaktifkan semuanya. Nah, dengan seperti itu kalian akan kesulitan ditagih oleh DC pinjol dan mungkin kalian bisa menata mental kalian, menata psikologis kalian agar jangan sampai kalian panik lagi karena terus-terusan setiap saat membaca chat WhatsApp penagihan dari DC pinjol lah. Setelah itu kalian tinggal perbaiki saja mental kalian, perbaiki ekonomi, bangkit dari keterpurukan. Nah, dengan seperti itu insya Allah hidup kalian akan lebih baik setelah gagal bayar di pinjol rupiah cepat tersebut. Lalu pertanyaan satu lagi mengenai apakah ketika dilakukan pelunasan pokoknya saja hutang di rupiah cepat akan betul-betul hangus, betul-betul dendanya dihapuskan atau tidak. Nah, hal ini sering jadi pertanyaan buat teman-teman semuanya dan mungkin ada di luar sana yang menyarankan sudah negosiasi bayar pokoknya saja. Negosiasi itu bisa dilakukan dengan bayar pokoknya saja, tapi hati-hatinya si pinjol ada yang mau, ada yang tidak. Nah, jadi kalian harus hati-hati. Ketika kalian membayarkan utang pokoknya saja tapi tanpa negosiasi yang alot dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka ini akan sangat beresiko. Saat kalian lakukan pembayaran pokoknya saja, denda dan bunga mungkin masih ada dan itu akan berpotensi terus bertambah ketika kalian sudah telat bayar. Makanya jangan sampai kalian sembarangan melakukan pembayaran pokoknya saja. Lebih baik tidak mampu bayar, gagal bayarkan, terima segala resikonya. Pertama kalian akan ditagih, lalu yang kedua mungkin data-data kalian akan skor kreditnya bermasalah dan masuk fintech data center, lalu selanjutnya kalian mungkin tidak bisa minjol lagi. Nah, itu resikonya. Jadi nggak ada resiko yang berat, paling kalau misalkan terlalu lama galbainya bisa saja data-data kalian jadi di blacklist, tidak bisa minjol-minjol lagi. Dan mungkin ketika kita mengajukan kredit-kredit di tempat lain atau mengajukan pinjaman di bank konvensional akan jadi bahan pertimbangan bahwa kalian itu data-datanya sudah bermasalah di pinjaman online. Jadi tidak akan dijadikan sebagai patokan bahwa Slik OJK itu sebagai acuan kredit, tapi ini hanyalah sebagai histori catatan kredit bahwa kalian pernah gagal bayar di pinjol. Nah, masalah pencairan atau di ACC atau tidak ketika kita mengajukan kredit di bank itu tergantung si bank itu sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan, bukan Slik OJK yang menentukan. Kalau memang bank melihat histori Anda bagus walaupun mungkin datanya sudah di blacklist, tapi itu bukanlah karakter Anda. Kan ada juga orang yang sengaja ngambil uang lalu tidak dibayar, itu kan karakter. Kalau misalkan Anda sebagai orang yang sudah berusaha awalnya membayar tepat waktu tapi karena keadaan Anda sudah tidak mampu bayar, itu bisa jadi dipertimbangkan oleh bank konvensional bahwa itu histori kredit yang memang
karena faktor ketidaksengajaan, karena kalian memang sudah tidak mampu bayar dan sebelumnya itu bukan karakter Anda ya. Makanya segala kemungkinan bisa terjadi. Ketika data di blacklist juga kalian mungkin masih bisa mengajukan kredit kendaraan, kredit rumah, ataupun bisa mengajukan pinjaman dana kur di bank konvensional. Makanya yang bertanya, apakah setelah digalbay di rupiah cepat atau di pinjol legal yang lain, kita tidak bisa mengajukan pinjaman lagi setelah data masuk SLIK OJK? Itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Jadi SLIK OJK itu bukanlah sebagai acuan, tapi sebagai gambaran bahwa kalian itu memiliki histori kredit di pinjol yang kurang bagus. Oke ya teman-teman, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan ingat tidak usah lagi memikirkan pusing-pusing mikirin nanti apakah denda akan dihapuskan, biaya layanan akan dihapuskan setelah bayar pokok, lalu apakah DC akan datang ke rumah atau tidak. Semua yang kalian pikirkan itu adalah cerminan ketakutan kalian. Jadi hapus semua itu biar kalian tidak takut lagi ya. Jangan menakutin diri sendiri dengan pikiran-pikiran yang aneh seperti itu, karena faktanya orang-orang yang gagal bayar di pinjol itu hidupnya akan lebih baik jika sudah memutuskan galbay, berhenti, dan tidak mau lagi terjerat utang pinjol. Insya Allah hidup kalian akan lebih bermakna lagi. Insya Allah hidup kalian akan lebih baik lagi, dan mungkin jika kalian mau bangkit dari keterpurukan ini, hidup kalian insya Allah akan lebih maju lagi, lebih berkembang lagi tanpa harus memikirkan pinjol dan menjauhi pinjol. Itu lebih baik daripada kalian terus-terusan jadi budak pinjol, rela mati-matian mencari nafkah hanya untuk membayarkan utang di pinjaman online. Nanti si pinjol semakin kaya raya dan hidup kalian semakin sengsara. Oke ya, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan ingat ya, buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang resah, sedang cemas, sedang panik saat mempunyai utang di pinjol rupiah cepat dan mulai ditagih, coba semua permasalahan tersebut kalian bawa ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serahkan sama Allah, pasrahkan diri, ikhlaskan, semuanya sudah terjadi. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar jika kalian serius dan ingin menghindari segala macam utang-utang di pinjol tersebut. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang lebih halal, lebih berkah, dan mungkin hidup kalian akan lebih baik tanpa menggantungkan diri dan menggantungkan hidup meminjam uang di pinjaman online. Oke? Dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.